Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani hadir dalam forum rektor hari ini. Ya pemirsa, Aceh tanah yang kaya akan sumber daya alam dan juga budaya yang beragam. Di balik kekayaan alamnya, Aceh juga memiliki potensi ekonomi desa yang sangat luar biasa. Dari kerajinan tangan yang indah, pertanian yang subur hingga produk olahan makanan yang sangat lezat. Nah, di Aceh kita bisa melihat contoh nyata dari hilirisasi ekonomi desa seperti produksi minyak nilam yang kini menjadi salah satu komoditas ekspor utama dari Aceh, kerajinan songket yang menjadi identitas budaya Aceh, dan juga pertanian ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi banyak petani. Nah, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi mereka. Oleh karena itu kita perlu mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Tentu universitas di sini punya andil yang besar untuk bisa membantu masyarakat kita dapat mengembangkan ekonominya. Untuk itu kita akan membahas tentang menguatkan ekonomi hilirisasi desa dengan narasumber spesial kita hari ini, yaitu Rektor Universitas Teguh Umar. Sudah hadir bersama saya, Profesor Dr. Ishak Hasan, MS. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih sudah hadir di forum rektor ini, Prof. Prof, kalau kita bicara soal ekonomi Aceh di tengah ekonomi global yang saat ini juga sedang tidak baik-baik saja, begitu tentu sudah menjadi tantangan besar bagi Aceh di tengah kita masalah kemiskinan masih menjadi satu masalah utama. Tentu masyarakat kita perlu banyak diberikan edukasi dan kemudian menjadi bekal mereka untuk dapat mengembangkan ekonomi. Tapi di awal, Prof, sesuai dengan tema kita ini masalah hilirisasi ekonomi desa, mungkin kita sedikit informasi terkait dengan definisinya terlebih dahulu nih, Prof. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi hilirisasi desa ini dan bagaimana kemudian perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh tanah air. Pertanyaan yang terkait dengan hilirisasi ekonomi desa. Ini kalau kita melihat bahwa desa kan punya potensi yang luar biasa ya. Ada desa yang berada di potensinya agraris ya. Kemudian ada juga di sektor marin, ya kan, nelayan misalnya, pesisir. Jadi kedua ini luar biasa kita di Aceh ini. Jadi nggak ada alasan kalau Aceh ini sebagai provinsi termiskin di Sumatera ini kan satu hal yang sangat ironis ya. Sementara kita dikepung oleh sumber daya luar biasa. Saya mengatakan bahwa desa itu kan hinterland untuk kota, jadi gudang berbagai sumber ya, termasuk ya misalnya mensuplai sumber daya pangan ya kan? Nah, macam tuh perikanan, peternakan dan sebagainya. Tapi upaya kita sekarang ini kan belum maksimal untuk bagaimana menjadikan desa itu sebagai pensuplai pemasok untuk ya kota ya, khususnya untuk ekspor lah. Nah, kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh gitu ya untuk memanfaatkan potensi desa ini yang luar biasa. Terutama sekali ya tentu ya masyarakatnya, potensi SDM ada di desa ini perlu kita berikan terus penguatan-penguatan mereka ya, sehingga mereka bisa melihat pasar, melihat bagaimana nilai-nilai ekonomi itu bisa kita gerakkan ya, sehingga kekuatan ekonomi yang ada desa ini bisa kembali lagi kepada mereka. Jadi mereka tidak berada dalam lingkaran kemiskinan yang terus-menerus gitu ya. Nah, inilah upaya kita nih. Sekarang memang masyarakat kita di tengah potensi yang sangat luar biasa kekayaan alam kita tidak mampu mengolahnya dengan baik sehingga hasilnya akhirnya itu kita dapat dari luar padahal itu produk awal adalah produk kita begitu ya Pak ya. Tapi tadi terkait dengan SDM begitu yang juga perlu ditingkatkan di sini agar mampu mengolah kemudian dapat membantu ekonomi masyarakat desa di sini. Apa Universitas UTU di sini dapat berkontribusi dan juga mengembangkan ekonomi hilirisasi khususnya di Provinsi Aceh saat ini, Pak? Ya, UTU ini kan salah satu institusi pendidikan tinggi ya di lingkup Kementerian Pendidikan, Teknologi, Sains dan teknologi ya. Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi kita sebagai perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi ya. Pertama sekali pendidikan dan pengajaran. Kemudian juga
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi dalam proses pembelajaran kita juga kita menyiapkan anak-anak muda kita ini untuk mereka bisa ambil bagian bagaimana bisa memajukan desa secara bersama-sama. Makanya program-program seperti KKN itu tahun ini kami mengambil fokus di Kabupaten Aceh Barat ya, khusus di karena lokasi kita di Kabupaten Aceh Barat. Itu semua desa-desa itu kita kirim anak-anak muda kita di situ supaya mereka bisa memahami dan bagaimana mereka bisa menguatkan desa. Nah, UTU kita sudah memiliki core produknya, yaitu atau pola ilmiah pokok yang kita sampaikan tadi, yaitu agro dan marine industry. Ya, jadi ini kan potensi kita untuk masa depan ya. Jadi agro dan marine ini belum tersentuh dengan baik. Nah, makanya perguruan tinggi kami leadingnya adalah Fakultas Pertanian. Kemudian juga kami ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi dua-dua ini sebagai ujung tombak kita untuk bagaimana menjadikan ya desa-desa yang ada tumbuh di sektor pertanian, di agraris. Kemudian juga ada desa-desa gampong kalau kita di Aceh yang ada di pesisir, yaitu nelayan. Oleh karena itu kedua fakultas ini kita berikan penguatan-penguatan sehingga manfaat baik dari segi kurikulum yang kita rancang dan kita siapkan anak muda ini dan juga pengabdian masyarakat. Jadi ini terus-menerus kita lakukan. Dari core produk agro dan marine ini tadi Pak, seperti apa sih sebenarnya besarnya potensi yang ada khususnya mungkin daerah Barat Selatan begitu ya Pak ya, yang mungkin jadi hingga ini menjadi core produknya dari UTU begitu kan Pak? Betul. Jadi kalau kita melihat pengalaman secara histori ya munculnya UTU, dulu kan zamannya Pak Ibrahim Hasan di Aceh dulu ada pembagian wilayah ya, ada zona industri di pantai utara timur Aceh ini, zona industri Lusmawe misalnya dulu ya. Nah, kemudian ada zona tanian di pantai barat selatan Aceh. Jadi potensi yang ada yang kemudian dibagi oleh Pak Ibn Basa ini sangat relevan dengan kondisi kita hadapi. Jadi di barat selatan ini memang sektor pertanian luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa kita di barat selatan itu wilayah belakangnya. Wilayah belakang itu artinya sektor pertanian ya. Itu lahannya subur ya kan dan luas. Semua tanaman-tanaman dan hortikultura, kemudian juga tanaman ekspor dan sebagainya itu ada. Cuma kita kan tidak garap. Nah, kita belum sentuh dengan teknologi yang bagus, ya kan, dengan pengetahuan yang bagus, ya kan. Nah, makanya saya katakan tadi itu hilirisasi itu sangat penting sekali. Nah, kemudian juga sektor wilayah depan kita. Wilayah depan kita itu kan pesisir, ya kan. Panjang pantai ya kan, kemudian laut kita di dalam laut, di atas laut ya kan, itu luar biasa kaya sekali. Nah, jadi kalau ini kita biarkan kita jadi penonton saja tanpa menyiapkan sumber daya manusia, ini sangat sangat rugi bagi kita. Rugi sekali. Ya, rugi sekali. Katanya perguruan tinggi kami UTU sudah on the track nih ya, kita sudah di jalan yang benar, yaitu fokus pada agro dan marine industry. Sehingga prodi-prodi yang ada di UTU ini semua prodi ya, bukan hanya prodi pertanian saja. Bukan hanya yang berada di perikanan dan kelautan, termasuk juga teknik, kemudian ilmu-ilmu sosial ya, kami juga punya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Itu kita kayaknya juga dengan misalnya ilmu hukum tentang agraria, tentang karena semuanya kan saling terintegrasi begitu ya Pak. Betul ya. Jadi semuanya kita tarik ke situ, termasuk ekonomi juga kan, ekonomi, kemudian juga fakultas ilmu kesehatan juga ada. Jadi semuanya kita tarik ke bagaimana kita menguatkan sektor agro dan marine. Dan sejauh ini kan tadi sudah ada kegiatan seperti KKN begitu yang diutamakan adalah anak-anak mahasiswa dari Universitas Teguh Umar ini berada di Aceh Barat dan sekitarnya begitu Pak ya. Bagaimana kemudian Bapak melihat mahasiswa ini mampu menguatkan ekonomi masyarakat pada saat mereka melaksanakan KKN di sana? Ya, sekarang mahasiswa UTU itu kan dari Sabang sampai Merauke saya katakan. Kita hampir semua provinsi di Papua itu ada mahasiswa. Ada mahasiswanya. Belajar di UTU. Ya. Jadi mereka ini kan kekuatan luar biasa bagi kita. Mereka ini kan anak muda hebat-hebat nih. Ya kan? Jadi kita harus menyiapkan dan motivasi mereka sangat tinggi sekali. Ya, jadi saya sering ajarkan sama mereka begini. From campus to pasar pagi.
Ya, yang masuk kan from campus to pasar pagi. Mahasiswa itu hanya dia nanti from campus ke kantor pemerintah. Pasar pagi itu yang saya masukkan adalah dunia usaha. Jadi ada link and match dunia pendidikan dengan dunia bisnis, dunia industri, ya, dunia kerja. Jadi mereka tidak hanya dapat ijazah, cuma ya jadi PNS kan. Ya. Padahal dunia usaha pasar pagi itu luar biasa. Jadinya apa? Komoditas apa yang kita bisa jual, ya kan di pasarnya. Jadi itu artinya kita tumbuh kembangkan mereka menjadi entrepreneur baru ya, yang di masa depan mereka bisa ambil bagian untuk mengembangkan sektor dunia usaha, dunia bisnis kita. Karena ini juga jadi satu tantangan besar sih untuk Aceh ya Pak, di tengah lapangan kerja yang sangat minim, dan yang paling besar itu kan ya jadi PNS gitu di pemerintahan, institusi pemerintahan gitu. Sehingga ini mungkin jadi tantangan sendiri juga untuk universitas untuk membuka mindsetnya para mahasiswa begitu ya, untuk mereka bisa lebih mandiri begitu ya. Nah sejauh ini apa sih Pak sebenarnya terkait dengan kaitan dengan potensi ekonomi desa tadi begitu ya, yang mampu dikembangkan untuk bisa menjadikan mahasiswa ataupun lulusan dari UTU ini nanti akhirnya jadi lebih mandiri. Ya, jadi kita di UTU kan di samping kita siapkan kurikulum, tapi kita mengenalkan mereka, mendekatkan mereka dengan dunia kerja. Jadi kita mendorong mereka, misalnya begini, kan ada industri-industri di sana kan sawit, ya kan? Industri sawit itu luar biasa, itu kan hilirisasi dari apa itu. Nah, kalau perlu ada industri refinery juga kan, minyak goreng dan sebagainya. Nah, jadi mereka ini kita dekatkan. Jadi bukan hanya mereka belajar ilmu-ilmu pertanian, bagaimana bercocok tanam, ya kan. Teknologinya juga mereka harus. Kami di kampus di UTU sekarang sudah ada lab kultur jaringan. Jadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Selu Sumarjan, dulu seorang sosiolog, ya. Profesor Selu ini dosen di Institut Pertanian Bogor. Beliau sampaikan begini, jangan ajarkan bagaimana orang-orang Papua itu bercocok tanam atau bertani, ya kan? Nah, tapi ajarkanlah sama orang-orang Papua itu bagaimana membuat umbi-umbian sebesar batoknya kepala orang Jawa. Itu maksudnya. Itu dia bilang. Artinya kita pintar-pintar, ya kan? Kemudian kita mengajarkan yang coba kita mengajarkan rekayasa genetik sehingga kita bisa mempertinggi produktivitas. Kalau cuma kita mengajarkan mereka bertani, mereka sudah tahu bertani, ya kan? Mungkin lebih paham mereka gitu ya, karena di lapangan setiap hari itu yang mereka sekarang bagaimana misalnya padi yang sekarang ini kita kenal ada 3 bulan, ya kan? Sekarang kita perpendek, mungkin bisa 2 bulan. 2 bulan. Ya, kalau orang misalnya stunting pendek-pendek, ya kan? Semua orang pendek-pendek, ya kan menggunakan space. Ini bagaimana padi-padi juga pendek-pendek gitu. Kira gitu. Jadi tapi bukan padi stunting ya Pak? Bukan padi stunting. Artinya kita terus bisa mempertinggi produktivitas. Ya itu, ya kan? Nah, jadi inilah sebenarnya tugas kita di perguruan tinggi. Bagaimana misalnya seperti Thailand. Thailand kan maju di sektor pertanian. Betul. Iya kan? Dia ekspor komoditas pertanian begitu besar, ya kan? Itu capital inflow. Artinya uang itu masuk memperkaya, ya kan? Petani memperkaya bangsa, gitu ya, dengan komoditas pertanian. Kita juga harus seperti itu. Jadi bukan kita sekarang mengimpor buah-buahan, sayur, mayur kan, masih pengimpor kita. Cabai, bawang kita impor. Itu kan sebenarnya kita bisa mampu punya sendiri. Kaya sekali. Makanya itu tugas kita. Jadi bukan kita hanya mengajarkannya seperti itu saja, tapi rekayasa genetik. Bagaimana anak-anak muda sektor pertanian ini mereka dengan varietas-varietas baru, ya kan, yang lebih produktif. Tapi tentu kan di sini juga di samping mahasiswa yang memang sudah diberikan ilmu begitu, dan kemudian mereka lulus dengan apa yang mereka sudah dapatkan di kampus, tentu perlu dukungan dari masyarakat juga begitu, masyarakat desanya untuk meningkatkan pentingnya ekonomi hilirisasi ini. Nah, kemudian bagaimana sih Pak sebenarnya cara? Karena kesadaran masyarakat ini kan tidak sejalan dengan misinya kampus yang sudah menyiapkan lulusan yang sudah handal di bidang pertanian khususnya misalnya. Bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya ekonomi hilirisasi ini, Pak? Iya. Jadi begini, sebenarnya masyarakat desa itu kan mereka punya mereka melihat kalau memang kita bisa mengimprove, ya kan, mereka mengikuti. Tapi kalau kita tidak pernah mengimprove mereka, ya kan, mereka punya
mereka masyarakat desa itu ada constraint, kendala begitu banyak sekali. Begitu kita masuk itu kan belantara yang luar biasa, tuh, ya kan. Tapi mereka bisa bertahan hidup, ya kan. Ini satu hal yang luar biasa di masyarakat kita. Itu modal sosialnya tinggi dan sebagainya kan. Makanya pemerintah sebagai pelayan publik itu pemerintah harus bisa menciptakan bagaimana masyarakat ini terus bisa berpartisipasi, bisa produktif dengan yang membangun infrastruktur pengungkit. Misalnya irigasi yang bagus, kita jangan main-main lah dengan bangun irigasi kan. Selama ini bangun irigasi sedikit banyak tapi tanpa bisa dimanfaatkan gitu ya, tanpa bisa meningkatkan produktivitas. Jadi selama ini maaf saya katakan bukan besar seperti dana otsus. Kita kan besar ya kan, ini sudah di penghujung-penghujung ini baru kita mulai ketar-ketir ya. Ketar-ketir gitu kan. Padahal sejak dari awal kalau kita merancang dana otsus itu tepat sasaran ya, tepat sasaran dengan program-program yang betul-betul bisa ini memperkuat ekonomi desa kita. Ya kalau desa makmur, desa kaya ya, desa modern misalnya kan, itu kan kita bisa lambat laun dan perkotaan dan sebagainya, ekspor kita bisa jadi besar. Nilai tambah dan sebagainya, trickle down effect ya kan, multiplier effect, akselerasi, spread, itu akan bisa kita capai. Artinya di sini penting sekali peran dari pemerintah juga untuk mendukung pengembangan ekonomi hilirisasi ini. Nah, kalau Pak Prof melihat dukungan ini memang kalau apa yang Bapak sampaikan banyak sekali sekarang masih kekurangan sehingga ini tidak bisa dimaksimalkan begitu. Nah, apa kemudian upaya dari UTU sendiri begitu untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk sama-sama membangun ekonomi desa ini, Pak? Ya, oke, baik. UTU kan tidak menjadi diam sebagai penonton ya. Di samping kita mendidik ini anak-anak muda Indonesia ini dari seluruh Indonesia. Kita juga dalam kaitan dengan pengabdian masyarakat. Di UTU itu sudah kita buka kantor, ruangan, percepatan pembangunan ekonomi kawasan Barat Selatan Aceh. Yang lalu kita inisiasi itu dengan Pak PJ Bupati Aceh Jaya dulu, Pak Dr. Nurdin. Nah, kita buka, kita berikan fasilitas di sana. Kita mau ajak Dinas Pertanian duduk di kampus. Mereka mau inovasi apa? Kami punya pakar, punya dokter-dokter pertanian yang bagus tuh, baik dalam negeri maupun luar negeri kan, mereka punya wawasan yang bagus, tapi tidak dimanfaatkan oleh pemda-pemda. Ya kita maunya pemda itu ya jangan malu lah, datang ada panggil kita dampingi, tak usah dibayar, ya kan, tak usah dibayar. Sudah kami sampaikan pada semua pemda di Barat Selatan Aceh itu. Menggunakan pakar-pakar ini mengembangkan sektor pertanian dalam bidangnya ya. Ada perikanan juga, kita dokter-dokter yang baru ada dari Taiwan, ada dari mana-mana dari luar negeri kan, dari China juga. Ya, ini yang sedang belajar juga menyelesaikan dokter banyak. Jadi kita UTU sudah membuka itu, ya kan, ya semacam ya kantor lah untuk bagaimana dinas-dinas ini datang. Bisa bagaimana menginovasi UMKM, ya kan. Koperasi misalnya ya, kebetulan saya sedikit memahami koperasi. Nah kemudian juga sektor yang lain misalnya teknologi tepat guna, ya kan? Ya kan banyak sekali yang bisa dilakukan teknologi tepat guna. Ya jadi saya kira kalau ini semua berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kita pasti maju, desa-desa akan bisa maju. Artinya saat ini belum ada kolaborasi yang berhasil. Ya, maaf ya, ini saya juga. Ini mungkin hanya sebagai masukan begitu, kemudian ada perbaikan nanti ke depan. Kita mengimbau juga pada birokrat, artinya pada pemerintah daerah, ya kan. Janganlah birokrasi itu bekerja dengan, saya mengatakan low performance, bekerja dengan kinerja rendah. Ya, standar performance saja tidak bisa. Ya kan, dengan kinerja yang standar saja tidak bisa. Kita harus high performance, kinerja tinggi, harus terbang gitu. Jadi kalau lambat-lambat, kalau ada kita seperti palu sama martir, kalau kita ketok baru masuk, itu nggak bisa. Jadi artinya apa? Jangan bupati saja sebagai leaders yang itu, tapi dinas-dinas itu harus responsif, harus respon. Mereka turun ke lapangan melihat. Di sektor petani apa perlu yang kita inovasi, apa yang bisa kita bantu petani-petani kita. Jangan duduk di atas meja, ya kan, di kantor nyaman di situ ya. Jadi kerja di atas meja tanpa melihat apa sesungguhnya yang dihadapi oleh petani kita.
perikanan kita ya, nelayan-nelayan kita dan sebagainya. Padahal ini yang saya sebutkan dengan hilirisasi. Misalnya kita kan sumber daya perairan kaya, ikan banyak ya kan. Betul. Kalau musim tertentu itu melimpah, terbuang percuma. Kenapa ada Palembang itu ada kerupuk Palembang ya, kerupuk ikan gitu kan macam-macam. Nggak ada yang tumbuh di kawasan kita ini satupun, ya kan? Nah, itu jadi tanya besar, apakah masyarakat kita memang tidak mampu mengolah yang sedemikian rupa begitu sehingga tidak ada hasilnya, atau memang ya karena tidak ada support tadi begitu kan ya Pak? Tapi kalau Pak Rektor melihat masyarakat kita sebenarnya sudah punya kemampuan gitu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi daerahnya. Ya, jadi begini, memang masyarakat sangat respon sebenarnya. Cuma kita kan tidak bersinergi, berkolaborasi, sehingga ini menjadi kekuatan pengubah yang besar gitu. Jadi pengubah kalau istilah saya itu daya dorong yang kuat. Tapi kalau sendiri cuma kita harap, misalnya kita bantu-bantu saja modal, kadang-kadang misalnya ada bantuan modal untuk petani kan, mereka kalau tanpa didampingi, kita juga ikut mengimprovisasi, mendukung teknologi pengolahan hasil dan sebagainya itu tidak bisa. Nah, kampus juga kami ikut. Kalau kami diajak, kami kan tidak punya power untuk finansial ya. Betul. Ya budget kita nggak ada. Kita cuma hanya bisa berbagi-bagi ilmu, cuma bisa berbicara saja. Kampus kan? bisa mengembangkan teknologi, inovasi baru begitu. Tinggal bagaimana pemerintah mau di sini membantu dari segi finansial dan kemudian berkolaborasi dengan masyarakat desa. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Forum Rektor. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Rektor. Prof, kita lanjut lagi nih Prof. Ini tadi soal tantangan kolaborasi itu masih satu tantangan yang besar begitu. Tapi tentu seperti Prof katakan tadi bahwa universitas tidak akan tinggal diam begitu. Tetap bekerja dengan inovasinya dan teknologinya. Ada tidak Prof contoh sukses dari pengembangan ekonomi hilirisasi yang saat ini sudah dilakukan oleh UTU sendiri? Iya, baik. Jadi kami selama ini juga ada kerjasama dengan PT MIFA ya, yang sebagai mitra di sana. Mereka punya CSR, corporate responsibility itu ya. Nah, jadi itu kerjasama dengan UTU. Jadi mereka memberikan dana untuk pembinaan kelompok-kelompok tani yang ada di beberapa desa ya. Jadi kita dimintakan sebagai pendamping juga. Ya, kita dampingi. Ada beberapa yang mereka kan memberikan juga support fasilitas untuk pertanian ya, seperti traktor, pupuk dan sebagainya. Nah, mahasiswa pertanian kita ikut sana didampingi oleh dosen. Dan alhamdulillah itu ada beberapa kelompok tani yang selama ini itu memang bisa berkembang dengan baik. Bisa, cuma kan itu dari CSR itu kan juga tidak terus menerus ya. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dilanjutkan oleh masyarakat desa itu sendiri ya, atau kelompok tani-tani ini yang sudah kita ikut bantu, ikut mendampingi. Seperti dana desa misalnya. Dana desa kan ini sudah ada, kita lanjutkan, coba bisa juga diteruskan dengan dana desa. Jadi UTU selama ini memang ya desa-desa di sekitar itu sudah kita coba ini. Kemudian juga mengajarkan juga misalnya pengolahan-pengolahan perikanan, misalnya masuk juga seperti rumpon itu kan, supaya perikanan dalam rangka menangani inflasi ya, penanganan laju inflasi yang tinggi, kita ikut. Karena selama ini kan komoditas pertanian juga penyumbang yang besar ya dalam tingginya angka laju inflasi itu. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan itu. Cuma ini harus didukung terus. Sekarang begini, ini Kabupaten Aceh Barat ini Kepala Bapeda yang sekarang merangkap sebagai Sekda itu sangat komit, termasuk Pak Bupati yang sekarang sudah memanggil nih dosen-dosen UTU untuk penguatan ya sektor-sektor yang tadi termasuk pertanian ya kan, masuk kesehatan juga dan sebagainya. Ini ya saling terkait satu sama lain. Karena UTU tentu punya tenaga ahli yang kompeten di bidang itu sehingga bisa membantu begitu ya. Kemudian UTU kita punya University Farm. University Farm. Jadi di sana itu sedang
kita kembangkan anak-anak muda kita itu, mahasiswa kita itu untuk mereka praktek di situ. Coba tunjukkan mana cabai kita yang bagus, ya kan? Mana jagung kita yang bagus. Ini kan lahan gambut ya. Yeah. Jadi bagaimana pertanian di lahan gambut itu bisa ada temuan-temuan baru gitu, di samping untuk riset, tapi juga bisa mempertinggi produktivitas karena luas lahan gambut kita besar kan. Nah, jadi hasil-hasil riset di situ, dan juga nanti masyarakat bisa berkunjung, bisa sebagai contoh. Nah, makanya sekarang di kultur jaringan kita itu ada greenhouse ya kita. Itu untuk bisa ditanam hortikultura sayur mayur itu ya. Nah, jadi bisa jadi contoh lah kayak contoh. Dan ini salah satu inovasi ya dari UTU sendiri begitu ya. Sehingga mahasiswa pun bisa langsung membuktikan tadi temuan varietas-varietas baru yang kemudian bisa sesuai dengan kondisi alam saat ini begitu ya Pak, dengan teknologinya begitu. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Jadi begini, kita memang kalau kita sektor pertanian di sana itu sekarang hewan itu kan dilepas begitu saja. Ini juga salah satu faktor mengapa motivasi masyarakat untuk bertani itu kurang. Terutama sekali sayur. Sekarang sayur mayur kan dari Sumatera Utara, ya kan? Itu kalau kita hitung banyak sekali itu uang itu mengalir ke luar untuk membeli sayuran, buahan itu kan. Mengapa masyarakat tidak mau nanam? Ya kan? Mengapa tidak mau tanam? Karena hanya beberapa orang yang pelihara hewan, sapi yang dilepas saja begitu kan. Nah, ini mengganggu. Akhirnya tidak nanam lagi gitu tidak ya, Pak? nanam. Jadi akhirnya apa? Saya katakan bahwa itu akan bisa menjadi inilah miskin rata-rata. Miskin rata-rata. Artinya sebenarnya ada orang yang tidak perlu uangnya untuk beli sayur kan, ada sayur sendiri dan sebagainya. Tapi ya gara-gara hanya 5 orang, 10 orang pelihara hewan yang dilepas, tapi ratusan orang yang mau nanam sayur mayur tadi akhirnya harus cari motivasi. Uang untuk beli begitu. Beli. Akhirnya apa? Kita mau perkaya profesi tetangga kita. Padahal sebenarnya kita bisa mandiri dari segi dapur saja kita sudah bisa mandiri begitu, Pak. Banyak sekali dapur tuh, beli bawang. Artinya ini memang kesadaran masyarakat dan kemudian juga seharusnya didukung oleh aturan dari pemerintah yang benar-benar ditegakkan begitu ya Pak ya. Ya betul. Memang selama ini begini ada juga. Tapi kan insidental. Ya sekali-sekali nangkap sapi dan sebagainya. Ini memang harus kuat karena begini, ini mohon maaf saya sampaikan, di kecamatan kan punya aparat keamanan juga, ya kan, ada dan Ramil itu kan dengan pasukan gitu ya, kemudian juga ada polsek kan, kemudian ada camat, jadi masa ini nggak bisa hilang sapi-sapi itu. Itu apa sih Pak sebenarnya yang bisa kita lakukan begitu untuk menekan? Ini kan sumber daya manusianya. Iya, sumber daya manusianya. Yang bisa semoga kesadarannya diharapkan untuk bisa mendukung termasuk ekonomi masyarakat kan. Nggak mungkin juga misalnya para keamanan menjaga itu ya. Tapi kalau sama-sama kita ini semua masyarakat juga ya ikut mendukung, pasti kita bisa. Pasti bisa, ya harapannya itu ya Pak, kesadaran bersama dan mau bersama. berkolaborasi tadi begitu. Baik Pak, untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi hilirisasi ini tentu salah satu yang perlu diakses yaitu akses keuangan ya Pak ya. Tadi sudah Bapak sebut bahwa PT MIFA juga ikut membantu begitu ya. Tapi tentu kemudian ini kan terbatas begitu ya, terbatas dan kemudian butuh dukungan yang berkelanjutan begitu. Nah, terkait modal ini Pak, akses keuangan ini apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa membantu dan mendukung pengembangan dari ekonomi desa ini Pak? Ya, memang pembiayaan ya kan, modal itu memang penting. Tetapi kalau misalnya kita selalu mengedepankan keuangan dan itu sebagai modalnya sebagai satu hal yang paling utama, itu susah untuk berkembang. Apalagi dalam kondisi di mana keterbatasan dana gitu ya. Apalagi desa-desa itu memang ya terbatas kan gitu ya, dari segi kemiskinan kan tinggi ya. Nah, jadi di kantong-kantong kemiskinan itu ya mungkin saya kira sekarang dana desa itu juga bisa sebagai pengungkit ya, bagaimana sektor pertanian atau yang lain-lain ya, nelayan itu bisa diikutkan untuk bagaimana bisa mengembangkan itu. Nah, kemudian juga lembaga keuangan itu ada ya kan, sekarang kredit KUR itu ya,
itu ada. Cuma kan itu mah sangat berat juga tuh bagi, karena harus ada agunan, harus ada ini kan. Oke, persyaratan yang memang tidak. Makanya dulu kita sudah menggagas kemarin tuh sama Pak Bupati Aceh Jaya. Itu bagaimana dana desa itu dihimpun dalam badan usaha milik desa. Tapi ada satu konsorsium yang besar. Jadi semacam holding lah. Kalau kita kumpulkan misalnya kalau ada dana desa 1 miliar, ya kan, ada 200-300 desa di satu kabupaten. Kita kali aja, misalnya kita sisihkan misalnya ya 200 juta misalnya satu desa. 200 desa terkumpul besar kan. Ini menjadi satu apa namanya milik bersama gitu. Sehingga nanti ada bisa prioritas-prioritas apa yang bisa dibiayai. Tapi kalau per desa itu mungkin ya kecil ya, kecil. Tapi kalau misalnya semua desa berkumpul bikin satu ya BUMDes apa badan usaha milik desa yang besar tapi konsorsium dia. Seperti misalnya ada koperasi ya. Kalau dulu ada misal Puskut, pusat koperasi di desa. Jadi kan besar ya. Jadi gabungan semua koperasi sekunder ya, gabung. Tapi kalau per koperasi itu kan kecil. Nah, sama juga dengan ini. Jadi kalau misalnya ini kan bisa diatur. Jadi itu perusahaan sudah bisa, perusahaan desa itu nanti bisa lebih profesional ya. Serahkan sama orang-orang yang profesional. Jadi bukan orang pengurusnya orang-orang yang tidak tahu bagaimana mengembangkan, mengungkit ekonomi ya. Jadi, pengungkit ekonomi ya tentu orang-orang yang profesional yang tahu bagaimana memajukan masyarakat, meningkatkan ekonomi. Dan bagaimana kemudian respon dari Pak Bupati untuk ide ini Pak yang kemudian harusnya yang jadi lalu sudah dimulai di Aceh Jaya. Oh sudah dimulai di Aceh Jaya. Tetapi mungkin itulah mungkin ini kurang pindahnya PJ Bupati ini kurang berlanjut nih. Jadi memang Pak PJ kemarin kan nggak ada power untuk itu kan. Nah, Bupati baru lah. Bupati baru, semua kabupaten ya ada itu bisa. Kemudian di antar kabupaten nggak bisa juga bikin satu holding sendiri. Lebih besar lagi kan. Nah, jadi ini untuk meyakinkan ini yang sangat susah. Padahal saya sudah sampaikan juga. Kita bisa sebenarnya. Kan semuanya berdasarkan hukum. Nanti kan ada akte notaris yang bisa mengikat semuanya. Kemudian kita gaji orang-orang profesional duduk sebagai apa yang mengelola manajemen, ya kan, manajemennya orang-orang profesional kita rekrut. Jadi bukan kita orang-orang yang tidak punya kompeten talenta bisnis ya, naluri bisnis yang bagus ya. Dan kemudian kalau terkait dengan produk ataupun hasil dari produk-produk hilirisasi ini kan Pak, kan tentu butuh yang namanya nilai tambah, kemudian pemasarannya, begitu ya. Kemudian apa sih di sini Pak teknologi yang didapat gitu ataupun dibangun dari UTU sendiri untuk bisa membantu masyarakat yang sudah punya produk dan kemudian ada pengolahan yang baik dan kemudian nanti bisa ya walaupun tadi masih kecil ya yang diolah kemudian bisa dipasarkan lebih luas begitu. Ada tidak program-program khusus dari UTU sendiri untuk bisa membantu masyarakat di bidang ini? Baik. Saya memang sudah memanggil teman-teman di Fakultas Teknik untuk bisa membuat semacam prototipe untuk teknologi tepat guna, ya kan. Termasuk juga pertanian, perikanan, bagaimana kita bisa membantu dengan teknologi tepat guna ya, yang sudah apa namanya, yang sudah berkembang kan bisa kita terus inovasi. Jadi itu sedang kita lakukan. Ini alhamdulillah kita sudah memiliki program studi baru teknik infrastruktur dan lingkungan. Ini baru satu-satunya di Sumatera, di UTU, teknik infrastruktur ya. Teknik infrastruktur lingkungan. Infrastruktur. Kemudian bisnis digital kita sudah ada. Ini salah satunya yang pertama juga di Aceh ya, bahkan di Sumatera juga yang lalu. Nah, ini jadi, menjawab ini Pak ya tantangan digitalisasi saat ini ya, gitu ya. Sekarang kan era digital. Itu semua kalau misal begini, produk-produk lokal kita itu kan banyak tuh. Yang dari apa namanya kerajinan tangan atau apa kue-kue tradisional itu kan mereka punya keterbatasan dalam memasarkan, misalnya kue karah di sana itu. Kalau ada orang kawin misal orang Aceh di Jakarta kan perlu kue karah bisa online pesan. Jadi UTU itu punya IBT, inkubator bisnis dan teknologi. Sudah ada itu, ada produk-produk dan kita bisa kerjasama dengan itu kita ikut pasarkan. Jadi sudah ada platform digital untuk kita bisa membantu kue-kue tradisional itu dipasarkan gitu. Nah jadi
teknologi tepat guna itu sudah kita ini. Dan prodi-prodi kita ini sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Ya seperti bisnis kita, teknik infrastruktur, ini relevan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Oke, nah ini tentu UTU saat ini dalam proses penerimaan mahasiswa baru juga ya Pak ya, sama seperti universitas yang lainnya saat ini. Dan ini tentu menjadi daya tarik tersendiri ketika ada program studi yang memang benar-benar dibutuhkan di masa kini, begitu seperti bisnis digital tadi, kemudian teknik infrastruktur yang kemudian dibutuhkan di masa saat ini. Nah, bagaimana kemudian perkembangan dari Universitas Teguh Umar sendiri Pak untuk rekrutmen calon mahasiswa, peminatnya di prodi-prodi baru atau prodi yang memang punya peluang besar untuk bisa membangun ekonomi saat ini Pak? Ya, UTU kan salah satu perguruan tinggi milik negara, ya, milik publik yang baru berusia masuk tahun ke ini 11 sebagai perguruan tinggi negeri. Sebelumnya private university ya. Jadi sebagai public university kita ini kan masih satker, ya kan, masih satker. Kita di Indonesia kan ada 3 klaster perguruan tinggi ya, yang ada di pemerintah. Yaitu pertama sekali perguruan tinggi BH seperti Syakwala ya, Badan Hukum. Kemudian perguruan tinggi BLU, Badan Layanan Umum seperti Universitas Maliku Saleh. Kemudian kami satker, ya kan, langsung masih di bawah kementerian. Jadi sekarang animo masyarakat masuk UTU itu semakin tinggi. Nah, bahkan anak-anak Papua itu banyak yang masuk ke Aceh karena mereka pemerintah di Papua itu lebih yakin belajar di Aceh ya. Karena ini maaf saya katakan alumni dari Aceh terutama Syakwala yang sudah ada alumninya itu jauh lebih bagus karakternya pulang ke Papua daripada yang di Jawa. Mengapa? Karena di Aceh tidak bisa cari minuman keras. Nah, jadi kalau anak-anak Papua kita di Jakarta di mana di Jogja itu saling sesama mereka karena mereka minum-minum kan sering agak ya jadi mereka karakternya bagus. Karakternya bagus karena culture-nya di sini sangat mempengaruhi ya. Selama 4 tahun mereka ditempa di sini kan sangat sempit, mereka bisa pergaulan bebas ya kan. Bisa itu terjadi perubahan karakter yang bagus. Nah, jadi alhamdulillah sekarang karena pilihan-pilihan prodi kita ini juga sangat ada keunggulan-keunggulan kan. Jadi mereka memilih kita. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa UTU ini salah satu perguruan tinggi dengan UKT yang paling rendah di Indonesia. Ini yang penting ya Pak, akses pendidikan dengan UKT. Bisa dicek. UKT kita itu mulai dari ya kalau yang KIPK itu kan 500.000 ya, kemudian 1 juta, 7.200.000, 1624. Itu yang jalur mandiri. Ada 3 jalur ya, 3 jalur seksi ya. Nah, kita paling kecil sekali. Ya, sekarang dan kami paling banyak juga menerima KIP kuliah. Ya, kalau perguruan tinggi BH itu kan mereka mengurangi itu. Karena kalau mereka banyak menerima KIP kuliah, berarti kan untuk mendapatkan UKT tinggi sebagai income generation mereka itu kan menjadi kecil. Jadi mereka membatasi itu. Kami terima. Kalau ini menarik Pak. Tapi nanti kita bahas setelah ini Pak untuk mengakses pendidikan di UTU seperti apa. Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Rektor. Baik, tadi kita masih bicara soal akses pendidikan di UTU begini Pak ya. Kalau bicara soal universitas tentu ini merupakan salah satu peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia begitu. Dan UTU tadi punya membuka akses ataupun peluang yang besar untuk setiap calon mahasiswa bisa mengakses pendidikan di perguruan tinggi begitu dengan beasiswa KIP yang banyak tadi, kemudian UKT yang rendah begitu. Ini merupakan satu misi dari UTU sendiri untuk merekrut sebanyak-banyaknya mahasiswa agar salah satunya untuk membangun ekonomi Aceh atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, bukan kita merekrut sebanyak-banyaknya ya, karena itu kan terbatas dari segi daya tampung. Ya kan, daya tampung termasuk rasio dosen ya.
ketersediaan fasilitas. Baik. Kita maunya lebih banyak kan, karena lebih banyak ya tentu nanti UKT kita lebih banyak gitu kalau sekarang. Saya berprinsip begini, sebenarnya ini kan pendidikan tanggung jawab negara. Kan di Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebenarnya kita pendidikan harus gratis sebenarnya. Negara-negara maju itu gratis itu ya. Jadi ini karena keuangan negara kita ini ya. Tapi kalau kita fokus, kita pasti bisa. Dan sumber daya alam kita banyak dan sebagainya, ya kan? Bisa kita bebaskan semua sehingga anak warga bangsa kita bisa memiliki akses untuk pendidikan tinggi. Selama ini pendidikan dasar aja masih ini kita kan, masih terbatas juga. Pendidikan menengah belum kan. Nah, seharusnya itu semua sampai perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saya berprinsip sebenarnya anak-anak yang kuliah di UTU itu bebas SPP. Nah, tidak perlu harus sekarang dengan sistem UKT ini kan kita seperti pendidikan kita kan seperti menghisap orang tua gitu kan. Nah, sudah mengarah ke imperialis ke kapitalistik yang keras gitu kan. Sebenarnya tidak pantas lah. Adanya kita mengenakan UKT yang tinggi. Tapi ya mau tidak mau seperti perguruan tinggi BH itu mereka ya, kalau nggak ada sumber income yang lain misalnya profit center yang mereka bangun, ya kan, mereka mau tidak mau kan harus mempertinggi uang kuliah tunggal itu UKT. Nah kalau kami UTU, kalau saya berprinsip sebaiknya bebas ya semua, semua warga bangsa kita. Apalagi kita berada di kantong-kantong kemiskinan. Kita sudah yakin, sudah memiliki keyakinan bahwa pendidikan bisa membebaskan orang dari keterbelakangan, kemiskinan. Ya. Tapi kalau ini ya, mau tidak mau kan. Tapi kita masih sangat rendah sekali. Karena kita mengikuti juga aturan regulasi dari pemerintah. Nggak bisa juga kebijakan rektor, kebijakan kita di dalam ya. Tapi kita mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah. Tapi kalau untuk peluang beasiswa Pak ya, selain tadi KIP tadi ada tidak peluang-peluang lain yang bisa didapatkan oleh calon mahasiswa di sana? Ya, kita punya banyak sumber beasiswa selain KIPK kan. Juga kita alhamdulillah ini tahun ini dapat beasiswa sawit. Sawit. Dari BP DPKS ya. Karena daerah sana kita punya banyak potensi sawit ya, begitu Pak ya? Ya, mereka kan artinya sumber daya sawit. Masa kita nggak bisa nih? Alhamdulillah kami tahun ini dapat 30 orang yang dibiayai sampai selesai. Itu alhamdulillah. Tahun depan ada prodi-prodi yang kita juga akan bermohon ya, membuat permohonan kepada ya BP DPKS itu untuk bisa lebih luas lagi diberikan beasiswa. Sampai itu ya ada beasiswa BI juga, BI memberikan. Kemudian juga ini kita kan UTU sedang menyiapkan fakultas kedokteran. Kedokteran, prodi kedokteran. Alhamdulillah ini tinggal menunggu izin ya, yang lain sudah dari Kemenkes sudah, dari semua dokumen-dokumen yang diperlukan sudah ada. MIFA bersaudara itu perusahaan tambang di sekitar kita juga mau membantu beasiswa untuk pendidikan dokter, pendidikan spesialis, untuk penyiapan dokter dosen yang spesialis. Nah alhamdulillah ada beasiswa yang lain selain ada juga di kementerian ya, selain itu. Seperti peningkatan prestasi akademik yang sekarang namanya nah pokoknya ada semua beasiswa itu. Banyak. Tapi kita selalu menginginkan seperti KIP kuliah itu lebih banyak. Ya kan? Biar rendah aja nggak apa-apa. PNBP kita kecil nggak apa-apa. Kita tidak membangun itu memang infrastruktur tugas pemerintah membangun. Bukan dengan SPP mahasiswa sebenarnya kita bangun. Berapalah uang UKT kita membangun. Iya kan? Betul. Nah, saya berprinsip biar nggak ada gedung-gedung yang mainstream yang bagus ya, yang modern. Kalau hanya kita bisa mencetak sumber daya manusia yang dengan hanya berharap menekan orang tua dengan UKT. Jadi itu tanggung jawab negara. Ya kan, tanggung jawab negara melengkapi semua fasilitas, ruang belajar, lab, laboratorium, alat-alat lab macam kan. Nah itu saya kira demikian. Kalau untuk anak-anak yang mungkin di wilayah terbelakang begitu Pak ya, itu kan juga mungkin perlu perhatian khusus. Kalau kita sendiri dari UTU ada tidak Pak program khusus untuk mereka? Ada, kita kan kita seleksi anak-anak yang memang berasal dari keluarga miskin. Kita pastikan mereka memang miskin, kemudian juga keluarga yang pecah itu yang kan. Broken home ya. Nah, yang broken home itu ya banyak sekali. Ya kan, mereka sudah miskin, kemudian kan keluarganya berantakan ya. Kita
kita pastikan mereka itu. Jadi sekarang memang kalau dari segi kan beasiswa Aceh itu kan ada juga. Betul. Aceh Carong kan masih ada beasiswa. Kemudian LPDP juga ada, banyak juga ada anak-anak kita yang dapat LPDP. Jadi seharusnya pemerintah memperbanyak itu. Pemerintah Aceh kan nanti kalau misalnya ada sumber-sumber tambang dan sebagainya, ya kan, karena dana otsus sudah kecil, ya, semoga dana otsusnya bisa berlanjut lagi, yang sedang diperjuangkan kan oleh pemerintah Aceh. Nah, jadi itu kita harus memang mengintervensi itu. Kalau kita mau keluar dari kemiskinan, kita, kalau saya bahkan lebih ini, saya tangkap tuh anak-anak di kampung yang pintar-pintar, harus kuliah, wajib kuliah. Ya kan, itu maksud saya. Jangan sampai nggak kuliah. Tarik bawa, apakah di kampung saya sana di selatan, di Aceh Barat Daya, dia cerdas, pintar, tapi tidak ada uang kuliah, tangkap, kuliahkan. Kita ikat ya, kira-kira begitu ya. Ya, saya bisa keluar dari rantai kemiskinan. Jadi kalau kita biarkan saya begitu, anak-anak pintar, masa dia masuk, kalau di kampung kan tamat SMA, bahkan tidak tamat kadang-kadang. Jadi mereka langsung jadi buruh tani. Ya, buruh tani pun lahan-lahan dikuasai oleh pemilik modal dari kota, orang-orang kaya dari luar. Nah, ini perlu saya sampaikan sekali. Kita kan setiap wisuda itu kan memperpanjang daftar alumni baru. Saya mengatakan ini jangan kita mau perpanjang penganggur baru, ya kan? Nah, kita mengajarkan sarjana pertanian. Mereka sudah pintar, sudah cerdas. Kita berikan juga farm management, ya kan, agribisnis macam itu mereka ada. Tetapi begitu pulang ke kampung, kita berharap mereka menjadi petani yang profesional, ya kan, petani keren misalnya kan. Tetapi mereka duduk di sudut di rumah-rumah mereka, mereka pandang lah mereka bukan milik mereka lagi, sudah milik orang kaya, ya kan. Jadi petani gurem dulu sebelumnya petani dengan lahan luas, kemudian dibagi-bagi, kemudian lahan sempit-sempit, kemudian menjadi buruh tani. Jadi buruh tani pun nggak bisa bekerja, karena para sudah sarjana pertanian, yang lain mau masuk kemana, ya kan? Jadi tetap mereka jadi penonton. Jadi buruh tani pun nggak bisa, karena sektor pertanian dikuasai oleh orang kaya. Nah, jadi ini satu masalah. Jadi komitmennya adalah mahasiswa masuk untuk mendapatkan pendidikan dan kemudian keluar bisa mereka mandiri begitu ya, Prof ya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri begitu, di mana tadi memang UTU ini sudah bisa diakses dari seluruh penjuru negeri ya. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada mahasiswanya begitu, dan ini jadi peluang juga untuk UTU bisa berkontribusi banyak sampai ke seluruh negeri juga begitu dengan lulusannya nantinya begitu. Tapi fokusnya tadi adalah untuk masyarakat sekitar, kemudian Provinsi Aceh sebagai mahasiswa utama yang bisa membangun Aceh ke depan begitu. Itu menjadi tantangan tersendiri, Pak ya. Nah, kalau di bagian barat selatan sendirilah begitu, Pak, mahasiswa kita sudah benar-benar mereka didominasi dari mereka sendiri kah, atau memang mereka masih memilih yang lain? Jadi begini, kita sebagai public university, ya kan, milik negara ya, itu kan bukan hanya untuk Aceh Barat Selatan saja gitu, di Barat Selatan Aceh Barsela, tapi kan ini kita mendidik anak-anak bangsa kita seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu kan nanti ada kelas internasional juga, orang lain bisa belajar di UTU ya, negara-negara lain bisa belajar di UTU. Kita akan merintis kelas internasional nih, jadi anak-anak luar juga bisa belajar di UTU. Jadi ini memang tanggung jawab kita secara bersama, bahwa kita bukan lagi sangat lokal gitu, tapi nasional dan internasional. Oke. Dan kemudian kita kaitkan dengan tema kita ini terkait dengan ekonomi desa ini, Pak. Apa harapannya mungkin yang ingin disampaikan juga kepada masyarakat bahwa UTU punya peluang yang besar untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia terbaik untuk bisa membangun ekonomi desa. Jadi kita harapan kita perguruan tinggi ini kan artinya apa? Masyarakat ini juga harus respon juga untuk bagaimana bisa mengimprovisasi diri mereka sendiri. Berapa besarlah kita mau improve dari luar ya, kalau kekuatan mereka tidak ada. Jadi mereka itu kalau istilahnya apa itu, berapa besarlah bidan kita
bantuan bidan ya kan, kalau bukan kita sendiri yang ini. Nah jadi itu proses seperti itu. Jadi pertanian ini petani-petani yang mereka punya lahan pertanian, mereka sendiri harus kreatif, inovatif juga, dan juga harus peduli ya dengan pasar apa yang menjadi uang, ya kan. Kalau istilah Pak Permasan dulu, jaro balangai matau pasai, kan gitu kan. Apa yang seperti petani Thailand kan seperti itu, ya kan. Dia sendiri di lahan sawah, di lahan pertaniannya dia sendiri yang memasarkan hasil, gitu. Sehingga nilai tambahnya lebih banyak ke mereka. Jadi harapan kita bahwa memang mereka sendiri juga harus ada. Makanya ini terus kita buka, mereka punya wawasan yang luas di bidang pertanian, ya kan, di bidang perikanan, ya kan, masyarakat pesisir, nelayan dan sebagainya. Sehingga kalau ini menjadi kekuatan bersama ini kan pasti bisa. Nah, saya yakin Aceh ini akan bisa menjadi hebat. Dan UTU tentu siap menghasilkan inovasi dan teknologi untuk bisa membantu masyarakat tani, nelayan dan lain sebagainya sebagai potensi kekayaan alam yang ada di Aceh, begitu Pak. Yang terakhir mungkin Pak, pertanyaan terkait dengan pesan dan harapan untuk masyarakat dan juga pemerintah begitu untuk mendukung Universitas Teguh Umar begitu untuk sama-sama mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk hilirisasi ekonomi desa ini, Pak. Ya, jadi pertama sekali masyarakat harus melihat bahwa perguruan tinggi ini kan juga agen perubahan ya, agen perubahan. Jadi karena itu manfaatkanlah perguruan tinggi juga. Ya anak-anak mereka ini kalau memang betul-betul punya bakat minat dalam bidangnya ini kan mereka bisa ini. Kemudian juga bisa meminta bantuan-bantuan untuk dampingan. Pemerintah daerah juga demikian. Jadi pemerintah daerah yang menganggap mereka punya kemampuan gunakanlah perguruan tinggi juga. Ya kan? Ini Aceh Barat saya lihat sudah semakin intens menggunakan dosen-dosen kita yang kepakarannya sudah banyak ya dalam bidangnya masing-masing. Itu bisa menguatkan layanan di pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah ini juga akan bisa terus bersama-sama membangun masyarakat, memajukan masyarakat. Baik, terima kasih ini Prof atas waktunya di Forum Rektor. Mudah-mudahan Universitas Teguh Umar terus mencetak mahasiswa lulusan terbaik generasi Aceh yang bisa membangun Aceh dan juga Indonesia tentunya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Forum Rektor. Semoga wawasan dan juga penjelasan disampaikan oleh Prof hari ini bisa membantu kita buka wawasan dan juga menguatkan ekonomi hilirisasi desa. Akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.